Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang pengaruh perilaku konsumtif dan kemudahan penggunaan pinjaman online terhadap intensi pinjaman online pada Gen Z dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya dan Maulana Sanjaya, ada Laila Fuji Melati, dan Silta Almeida. Keberadaan teknologi dalam bidang keuangan menyebabkan munculnya berbagai produk termasuk layanan pinjaman online, yang merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial untuk membantu mengatasi masalah keuangan individu dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi, cenderung lebih efektif dalam mengelola keuangan mereka dibandingkan dengan individu yang literasinya rendah. Pengguna layanan pinjaman dengan tingkat literasi yang tinggi juga memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk menghadapi masalah keuangan di masa depan dan mengalami gagal bayar. Gaya hidup generasi Z yang mulai memasuki usia kerja, yang memiliki akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat menghadapi risiko menjadi konsumen jika mengelola keuangan mereka tidak bijak. Jika generasi Z dan milenial tidak melakukan manajemen keuangan yang hati-hati, mereka mungkin cenderung memilih opsi utang sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun pada awalnya mungkin terlihat memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keterlibatan dalam utang dapat menimbulkan masalah baru dan menjadi sumber kesulitan. Dampak dari perilaku konsumtif dan kemudahan akses layanan pinjaman online terhadap kecenderungan penggunaan pinjaman online pada generasi Z dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan wawasan mengenai faktor-faktor pinjaman online sekaligus memberikan saran untuk meningkatkan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik di kalangan generasi Z. Meskipun pinjaman online menawarkan sejumlah keuntungan, masyarakat belakangan cenderung menganggapnya sebelah mata, mengingat keberadaan pinjaman online seringkali bersifat ilegal dan melanggar hukum, merugikan banyak orang. Di sini ada perilaku konsumtif, literasi keuangan, dan intensi pinjaman online. Perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa mempertimbangkan yang matang. Intensi pinjaman online adalah suatu kebutuhan tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan tertentu di masa yang akan datang. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa intensi pinjaman online adalah niat atau suatu keinginan seseorang untuk melakukan pinjaman online. Dan ada literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Ada beberapa metode penelitian, yaitu jenis penelitian. Metode penelitian yang dipilih adalah pendekatan kuantitatif, yang merupakan bagian dari rangkaian studi sistematik terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Yang kedua ada waktu dan tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada periode November 2023 hingga Januari 2024 berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Yang ketiga ada sasaran penelitian, yaitu fokus penelitian ini ditujukan kepada kalangan generasi Z dan subjek penelitian, yaitu melibatkan eksplorasi perilaku konsumtif dan kemudahan penggunaan pinjaman online terhadap intensi pinjaman serta literasi keuangan. Ada data dan instrumen. Data primer untuk penelitian ini diperoleh melalui survei generasi Z menggunakan kuesioner online yang disebar melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya yaitu data menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang dengan pertimbangan tertentu. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data yang dilakukan menggunakan metode partialis square dan structural equation modeling atau PLSM.
Baik, selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama di sini ada dilakukan evaluasi model eksternal untuk menunjukkan interaksi antara faktor bebas dan faktor terikat nandanya. Nah, gambar berikut ini menunjukkan hasil tersebut. Nah, di sini eh, eh, dari kami. Selanjutnya ada pembukaan outer loading. Nah, lihat di sini bedanya ada intensi pinjaman online, ada kemudahan penggunaan, ada literasi keuangan, ada perilaku konsumtif, dan ada juga literasi keuangan dan kemudahan penggunaan. Yang terakhir ada literasi keuangan dan perilaku konsumtif. Nah, seluruh indeks dapat digunakan untuk memeriksa setiap variabel latin karena loading faktor untuk seluruh indeks dan faktor latin adalah lebih dari 0,7 yang menunjukkan bahwa hubungan antara indeks dan faktor latin dapat dianggap valid. Nah, selanjutnya ada measurement model. Di sini ada intensi pinjaman online, ada kemudahan penggunaan, ada literasi keuangan, dan perilaku konsumtif. Di sini yang dilihat ada A, ada nilai composite reliability, dan ada juga nilai alpha. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa model yang diteliti memiliki rata-rata ukuran perubahan yang dihilangkan lebih besar dari 0,5 sehingga dikatakan valid secara konvergen. Nah, selanjutnya ada uji validitas diskriminan. Sedangkan uji validitas diskriminan untuk variabel intensi pinjaman online, kemudahan penggunaan, literasi perilaku konsumtif sebagai berikut. Di sini ada tabelnya. Eh, tabel atas menunjukkan bahwa hasil rasio heterotroid monotroid lebih rendah dari 0,9 yang menunjukkan bahwa data tersebut dapat dianggap sebagai valid secara diskriminan. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Di bawah ini uji reliabilitas untuk variabel intensi pinjaman online, kemudahan penggunaan, literasi keuangan, dan juga perilaku konsumtif. Dapat dilihat tabel di sini, yaitu tabel di atas menunjukkan bahwa Cronbach alpha dan composite reliability terbukti lebih dari 0,7. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap model dasar yang diterapkan menyelesaikan legitimasi yang bersifat diskriminatif, sehingga dianggap reliable. Selanjutnya ada common method bias. Nah, di sini ada dua tabel. Yang pertama ada hasil out VIF dan hasil inner VIF. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa VIF dan inner VIF terbukti dari 0,5. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang diterapkan mempunyai yang kuat. Yang terakhir ada uji kesesuaian model dan koefisien determinasi. Uji model untuk variabel, untuk intensi online, kemudahan penggunaan, literasi keuangan, perilaku kognitif berikut. Nah, dapat dilihat bahwa tabel di atas menunjukkan bahwa nilai SRMR adalah 0,080. Nah, di mana kurang dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut sesuai dengan data empiris yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada hasil R-square. Hasil R-square itu menunjukkan adanya nilai sebesar 0,4469 yang dimana konstruksi KP eh, atau mempengaruhi konstruksi IPO intensi pinjaman online sebesar 46,9%.
Menurut nilai R2 atau R square sebesar 0,469, variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian dapat menjelaskan sisa sebesar 53,1%. Nah, untuk di sini ada struktur modal, dilakukan uji hipotesis untuk menguji hipotesis yang ada, dan dihasilkan sebagai berikut. Di sini ada KP, yaitu kemudahan penggunaan terhadap intensi pinjaman online, ada literasi keuangan terhadap intensi pinjaman online, ada PK, perilaku konsumtif terhadap intensi pinjaman online, ada juga LK, literasi keuangan dengan perilaku konsumtif terhadap intensi pinjaman online, dan literasi keuangan dan kemudahan pengguna terhadap intensi pinjaman online. Memiliki nilai-nilai sebagai berikut yang sudah tertulis di dalam tabel. Di sini selanjutnya ada struktur modal. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil hipotesis sebagai berikut, yang mana hubungan kausalitas antara kemudahan pengguna terhadap intensi pinjaman online memiliki hipotesis tidak signifikan atau tidak terbukti adanya hubungan. Dan ini ada literasi keuangan dan intensi pinjaman online yang memiliki hipotesis tidak signifikan atau tidak terbuktikan. Dan ini ada PK atau perilaku konsumtif terhadap intensi pinjaman online tidak signifikan ataupun tidak terbukti. Di sini ada literasi keuangan, ada PK itu perilaku konsumtif terhadap intensi pinjaman online memiliki hipotesis tidak signifikan atau tidak terbukti. Sedangkan di sini ada literasi keuangan, ada kemudahan pengguna terhadap intensi pinjaman online memiliki hipotesis yang signifikan atau terbukti hasil pengaruhnya. Di sini ada pembahasannya. Di sini yang pertama ada pengaruh kemudahan penggunaan terhadap intensi pinjaman online. Pada pengujian ini, P-value dari variabel kemudahan pengguna terhadap intensi pinjaman online adalah 0,000, yang berarti komitmen tidak tepat, atau 0,1 sebesar kurang dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kemudahan penggunaan secara keseluruhan tidak mempengaruhi intensi pinjaman online. Yang kedua, di sini ada pengaruh literasi keuangan terhadap intensi pinjaman online. Pada pengujian ini, P-value literasi keuangan terhadap intensi pinjaman online adalah 0,001, yang mana komitmen tidak tepat, atau 0,1 atau 0,001 kurang dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa faktor literasi keuangan keseluruhan tidak mempengaruhi intensi pinjaman online. Yang selanjutnya ada pengaruh perilaku konsumtif terhadap intensi pinjaman online. Pada pengujian kali ini, P-value dari variabel perilaku konsumtif terhadap intensi pinjaman online terhadap penggunaan pinjaman online ini adalah 0,087, yang berarti komitmen tidak tepat, atau 0,1, yang dimana 0,087 ini kurang dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa faktor frekuensi interaksi perilaku konsumtif dan secara keseluruhan tidak mempengaruhi intensi pinjaman online. Selanjutnya ada literasi keuangan. Literasi keuangan memoderasi pengaruh antara perilaku konsumtif terhadap intensi pinjaman online. Pada pengujian ini, P-value dari variabel literasi keuangan antara perilaku konsumtif terhadap intensi pinjaman online adalah 0,061, yang berarti komitmen tidak tepat 0,01 atau 0,061 kurang dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa faktor literasi keuangan secara keseluruhan memoderasi antara perilaku konsumtif terhadap intensi pinjaman online. Di sini yang terakhir ada pembahasannya. Literasi keuangan memoderasi pengaruh antara kemudahan terhadap intensi pinjaman online.
Di sini value dari variabel literasi keuangan antara kemudahan pengguna terhadap intensi pinjaman online adalah 0,746 yang berarti komitmen tepat 0,1 atau 0,746 lebih dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa faktor literasi keuangan secara keseluruhan memoderasi antara kemudahan pengguna terhadap intensi pinjaman online. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa hanya variabel kemudahan pengguna intensi pinjaman online yang memoderasi oleh literasi keuangan yang menghasilkan hasil yang signifikan dan terbukti dengan adanya nilai 0,746 lebih dari 0,1. Cukup sekian yang bisa kami presentasikan mengenai penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kumaha nyetopna bejir.